Halo semuanya, perkenalkan nama saya Javier Quentino Atmaja Guntara dan di sini ditemani rekan saya Crescentia Vinsa Ari Astari. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai permainan kartu yang kami kembangkan dengan tema The Need Stuff Card atau dalam bahasa Indonesianya kartu kebutuhan. Hal apa sih yang melatar belakangi kami untuk membuat permainan kartu ini? Kami ingin membuat permainan kartu yang tidak hanya memiliki dampak negatif, namun juga mempunyai manfaat serta dampak positif dan tentunya mengikuti perkembangan zaman. Namun masih mengikuti konsep permainan yang dulu. Di sini kami menggunakan konsep permainan tikuk nyamuk. Permasalahan yang terjadi di kehidupan kami. Yang pertama, seringkali kita mendapati orang tua memarahi atau melarang anak-anaknya ketika bermain game, terutama game online. Hal tersebut disebabkan karena game online memiliki banyak dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya. Berikut merupakan berita-berita yang menunjukkan bahwa game online memiliki banyak dampak negatif. Permasalahan yang kedua, banyak anak-anak remaja yang tidak tahu apa yang harus dilakukan saat hendak membantu ibu. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pembantu atau bibi di rumah atau juga karena malas. Mengenai produk kita akan dijelaskan di sini. Untuk poster, teman-teman bisa lihat kira-kira akan seperti ini dengan nama permainannya Kartu Idaman Mertua. Untuk lebih detailnya saya akan jelaskan di sini. Ini merupakan bentuk kemasan dari permainan Kartu Idaman Mertua edisi pekerjaan rumah. Di dalam kemasan tersebut terdapat tiga kartu kategori, 3 kartu kondisi, dan 5 paket kartu kondisi. Nah, ini merupakan ketiga kartu kategori tersebut, yaitu bersih-bersih rumah, nyuci, dan masak. Dari kartu kategori bersih-bersih rumah, terdapat kartu kondisi bersih-bersih rumah, menyapu, mengepel, menguras kamar mandi. Nah, ini adalah kelima paket kartu kondisi yang terdapat dalam kartu kondisi menyapu. Dalam kartu kondisi menyapu ini berisikan mengenai kartu-kartu yang berisi hal-hal yang dibutuhkan ketika menyapu. Tentu saja sapu, sudah pasti sapu lantai, debu, serokan sampah, sampah. Begitu juga di paket kartu kondisi mengepel, hal-hal umum yang dibutuhkan, barang-barang umum yang dibutuhkan ketika ingin mengepel, pel, dan sebagainya. Begitu juga di paket kartu kondisi menguras kamar mandi, sikat, dan sebagainya. Nah, untuk kartu kategori nyuci terdapat kartu kondisi nyuci pakaian, nyuci mobil, nyuci piring. Nah, berikut merupakan kelima paket kartu kondisi dari nyuci pakaian. Hal-hal umum yang dibutuhkan, baju, dan sebagainya. Berikut juga merupakan isi dari paket kartu kondisi cuci mobil. Ada mobil, air, dan sebagainya. Nah, ini untuk paket kartu kondisi cuci piring. Ada tentu saja piring, sunlight, spons, dan sebagainya. Nah, untuk kartu kondisi yang terakhir, atau kategori yang terakhir, yaitu kartu kategori masak, terdapat kartu kondisi masak teh, masak telur mata sapi, dan masak indomie.
Seperti pada kartu-kartu sebelumnya, di sini juga kelima paket kartu tersebut berisikan hal-hal yang dibutuhkan untuk memasak teh, air panas, dan sebagainya. Begitu juga di masak telur mata sapi, telur, garam, minyak, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kelima paket kartu kondisi masak Indomie. Tentu saja ada mie, air, kompor, hal-hal yang dibutuhkan lah untuk memasak Indomie. Nah, dalam kemasan tersebut terdapat dua kartu lainnya, yaitu punishment card dan reward card. Dalam punishment card, berisikan mengenai hukuman yang akan diberikan kepada pemain yang kalah, yaitu hukumannya yang pertama bermain truth or dare, yang kedua melakukan kegiatan sesuai kartu kondisi yang dimainkan, yang ketiga tidak boleh mengikuti round selanjutnya atau skip game. Untuk reward card akan diberikan kepada pemain yang berhasil memenangkan permainan. Isi dari reward card adalah yang pertama bebas memilih kartu kondisi dan kategori untuk round selanjutnya, yang kedua mengajukan permintaan permohonan kepada pemain yang kalah, yang ketiga boleh mengikuti round selanjutnya. Dan juga dalam kemasan tersebut terdapat roulette untuk memilih kartu kategori bersihin rumah, nyuci, atau masak. Dan untuk rules-nya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cynthia Vinsa. Saya persilahkan. Jadi untuk rules-nya itu, pertama itu kita pilih kartu pakai roulette. Jadi saya nunjukin ya. Nih, itu pakai roulette. Jadi roulette ini isinya ada tiga kategori, yaitu tadi ada 3 kartu kategori yang sudah dijelasin sama Javier. Itu ada masak, bersihin rumah, sama nyuci. Jadi misalkan nih kita puter nih roulette-nya ini, terus dapatnya itu masak. Ini aku kembali buka ya paket kartu yang masak. Nah, jadi setiap kartu kategori itu kan ada 3 kartu kondisi lagi nih, yaitu ada masak teh, masak telur mata sapi, sama Indomie. Nanti kita pilihnya acak nih dari 3 kartu kondisi itu. Misalnya kepilihnya ini masak teh ya. Terus masak teh, kan di dalam satu kartu kondisi itu ada 5 model kartu lagi ya. Jadi nanti kita itu 5 model kartu ini kita letakin, misalnya nih kita lagi main di atas meja atau misalnya kita main di bawah lantai. Nanti kita letakin 5 model, terserah bebas mau letaknya itu yang awal teh duluan atau gula duluan atau air panas duluan, terserah semau kalian, bebas. Jadi nanti permainannya sih kan karena konsepnya kayak main tepuk nyamuk. Jadi kalau misalnya tepuk nyamuk di Uno itu kan kita nyebutinnya itu sesuai urutan ya, kayak misalnya kayak 1, 2, 3 dan seterusnya. Bedanya kalau di permainan ini tuh kita udah matoin 5 model kartu tadi. Jadi kita sebutinnya sesuai dengan urutan yang tadi kita sudah patoin di awal. Nah, kalau misalkan sudah kayak gitu, kan nanti kita punya paket kartu sendiri nih untuk bermain. Jadi ini kan dimainnya untuk 2 orang. Jadi satu orang itu dapat 20 kartu. Jadi 40 orang di dalam satu paket kartu. Jadi di dalam 20 itu kita nanti nyebut nih, kayak main tepuk nyamuk kayak biasa, nyebut kalau misal sesuai dengan urutan kartu 5 model kartu tadi ya. Kalau misalkan sama penyebutannya sama apa yang dikeluarin, itu berarti kita tepuk nyamuk di kartu itu tersebut. Nah, selanjutnya itu rules di dalam permainan sendiri sih kayak rules seperti biasa sih, kayak tepuk nyamuk biasa, cuma bedanya kalau misalkan nggak sesuai urutan yang tadi kita udah patoin di awal 5 model itu kalau misalkan nggak sesuai berarti itu kalah ya. Seterusnya masih sama kok. Yang kedua itu marketing. Jadi itu di dalam satu paket kotak kartu itu ada 419 kartu. Nah, di sini nih kami punya dua macam pilihan. Jadi satu itu namanya ada complete edition sama paket personal. Jadi ini yang di share screen sekarang ini tuh ada 419 kartu, yaitu complete edition. Ini selanjutnya itu jadi isinya itu ada 7 ini ya kotak kartu. Bisa dilihat di sini isinya itu ada 1 kartu kondisi ditambah 3 kartu kondisi sama 15 kartu, yaitu 3 kartu kondisi tadi karena masing-masing ada 5 model kartu. Nih isinya juga ada kartu punishment, reward, sama roulette.
Nah, untuk harganya sendiri itu, jadi kan ada 2 nih. Jadi kami matuin yang untuk complete edition itu untuk yang cafe atau tempat-tempat yang kayak investor kayak gitu. Karena bakal lebih ngebutuhin karena price-nya kalau misalnya untuk kita sendiri itu kan kadang nggak terjangkau ya. Terus kalau jadi di complete edition ini ada 3 kartu kondisi. Bedanya kalau pakai personal itu beda-beda kondisi, beda-beda kartu kategori ya. Jadi setiap paket kartu personal ini harganya 99.000. Kalau misalnya kita beli complete edition itu lebih murah, yang awalnya itu 100.000 dikali 3 yaitu 300.000, jadinya lebih murah jadi 269, jadi lebih hemat. Nah, di dalam kartu ini tuh ada limited stock special event, diskon sama voucher. Jadi aku bakal jelasin ketiga ini ya. Jadi limited stock ini maksudnya kami ini matuin untuk periode tertentu kayak misalkan cuma sebulan. Jadi karena itu apa? Karena ada special event. Jadi special event itu misalkan karena ini nih pandemik. Jadi kami keluarin tentang pekerjaan rumah karena kita seringnya di rumah. Nanti itu pekerjaan rumah itu cuma sebulan ya ini periodenya. Nanti kalau misalnya ada event special event yang kayak misalnya 17 Agustus atau Hari Guru atau Hari Pahlawan, kita juga bakal ngeluarin itu. Dan juga kalau misalkan diskon ini nanti kita bakal kasih diskon untuk investor atau pelanggan kita sih. Itu ada voucher juga di berbagai paket kartu. Terus target marketingnya itu ada di universitas, kafe yang publik, sama ekskul. Terutama sih kami prioritasnya di kafe ya, karena biasa kalau kafe itu kan tempat hangout, tempat kita main. Jadi kalau misalkan kita lagi nunggu menu, kita juga bisa sambil main. Jadi kami prioritasin di kafe. Untuk peredaran produk sendiri itu kami bakal di Indonesia dulu karena kan ini kan rilisnya kan ini kan baru rilis. Jadi kita mau di Indonesia aja dulu mau lihat perkembangannya itu kayak gimana, terutama di Pulau Jawa karena di Pulau Jawa sendiri itu banyak banyak kepadatan penduduknya juga banyak, terus juga kota-kota besar itu pada numpuk di Pulau Jawa. Terus juga kami juga bakal ngebuka sih situs-situs online kalau misalnya mau diakses untuk ke seluruh kota di Indonesia. Nah, sekiranya cuman itu presentasi dari kami. Sekiranya maaf atas perkataan dan kata-kata yang tidak berkenan buat kakak-kakak, teman-teman, dan juga dosen sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan dan juga perkembangan ide yang dari kami bisa menambah wawasan buat kakak-kakak, teman, dan dosen semuanya. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton presentasi kami. Terima kasih.